Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hasana dari SMP Islam Citra Nuansa CGP Angkatan 10. Di sini saya ingin melakukan coaching praobservasi kepada rekan sejawat saya bernama Ibu Susilawati. Selamat siang Ibu Uci. Selamat siang Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat jiwa raga. Terima kasih Bu Uci nih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan praobservasi. Untuk praobservasi kali ini Ibu mengampu mata pelajaran apa Bu Uci? Saya di SMP Islam Citra Nuansa mengampu pelajaran bahasa Indonesia Bu Nur di kelas 7, 8, dan 9. Oh, 3 kelas ya Bu ya? 7, Iya. 8, 9. Masya Allah. Percaya. Oke, baik Bu Uci, kita langsung praobservasi ini ya Bu Uci ya. Iya, Nanti baik, saya Bu. akan mengamati ketika Bu Uci melakukan supervisi juga. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu Uci ya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Uci capai nanti? Iya Bu Nur, jadi untuk menghadapi kegiatannya, kebetulan saya memilih kelas 7, memang jadwalnya juga kelas 7. Di kelas 7 nanti kebetulan kan ini sudah pertemuan ketiga dengan kelas 7 ya Bu Nur ya. Baik, ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, karena ini materi teks deskripsi, di tujuan pembelajaran itu saya ingin anak-anak atau siswa-siswi dapat menentukan objek teks deskripsi yang mereka pilih. Gitu. Selain itu dari pertemuan itu tujuan pembelajaran saya ingin anak-anak bisa mulai merinci objek teks deskripsi yang mereka pilih gitu benar. Oh gitu. Berarti tujuannya itu siswa dapat menentukan teks deskripsi ya Bu Uci ya. Ya, objek teks deskripsi. Objek, kemudian merinci juga Iya. objek teks deskripsinya. Iya. Baik Bu Uci, untuk area pengembangannya nih Bu Uci nih apa sih yang ingin Ibu observasi nanti saat pembelajaran nanti? Ya, untuk pengembangannya yang pertama saya ingin mengembangkan metode pembelajarannya Bu Nur, terus Oke. modelnya juga, model pembelajarannya sampai ke pendekatannya dan media pembelajaran yang saya gunakan. Semoga Oke. area yang tadi saya sebutkan itu area pengembangan yang tadi saya sebutkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Oke, baik. Berarti nanti Bu Uci akan mengembangkan dari segi metode, kemudian model, strategi, sesuai atau tidak dengan siswa ya, Iya, kemudian betul. mengembangkan ini tercapai atau tidak nanti yang Bu Uci itu ya. Betul Bu Nur. Baik Bu Uci, untuk rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, baik strategi ataupun model atau metode pembelajaran ini yang akan Ibu kembangkan itu apa yang akan Ibu kembangkan Bu dari strategi, metode, model dan lain-lain? Ya, kalau untuk metodenya nanti saya pengen menggunakan metode diskusi Bu Nur. Oh, gitu, ya, Bisa diskusi. melalui diskusi bersama saya atau bersama teman di bangku mereka Ya. gitu. Terus untuk model pembelajarannya saya mau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terus untuk Oke. pendekatannya saya mau menggunakan pendekatan saintifik gitu Bu Nur. Terus ada pendidikan KSE juga ya? Oh Bu? iya Ya. betul. Saya juga alhamdulillah sudah menerapkan pendidikan sosial emosional di kelas dan itu pasti saya bawa setiap pembelajaran gitu. Oh, baik Bu Uci. Berarti Bu Uci akan mengembangkan metode diskusi ya nanti ya. Metode diskusi, kemudian model PBL atau problem based learning, kemudian pendekatan saintifik juga dan pembelajaran KSE ya. Iya benar betul. Baik Bu Uci, untuk media pembelajaran apa sih yang akan Bu Uci gunakan nanti? Iya, untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti saya mau menggunakan laptop, ya, untuk PPT, dan untuk proyektornya karena nanti saya akan menyajikan beberapa objek yang akan menjadi pemantik untuk anak-anak. Karena kan setiap anak itu gaya belajarnya beda ya Bu, nggak cuma yang saya harus ceramah tapi mereka langsung ngerti. Ada juga anak-anak yang pengen ada melihat gambarnya langsung gitu, biar mereka tuh punya gambaran tersendiri. Berarti medianya SD proyektor ya Bu ya, laptop, kemudian handphone dan buku dan lain-lain ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Uci akan laksanakan pembelajarannya? Insya Allah pembelajarannya akan dilaksanakan hari Senin di jam pertama di jam
9 sampai jam 10:15 itu di kelas 7 Natuna tanggal 24 Juli 2024. 29 mungkin ya? Oh iya, Tanggal 29 Juli ya? 29 Berarti hari Senin tanggal 29 Juli di kelas 7 jam pertama ya Bu Ci ya? Nah, setelah diskusi kita kali ini, percakapan kita kali ini nih, apa nih yang Bu Ci dapatkan dari observasi ini? Ya, jadi alhamdulillah dari diskusi dengan Ibu ini saya jadi lebih punya konsep nih Bu untuk nanti supaya bukan seperti tapi mengerjakan hari Senin, jadi punya plannya lebih baik gitu agar tidak melenceng kemana-mana gitu. Oke, baik Bu Ci, terima kasih atas waktunya Bu Ci ya. Sama-sama Bu. Nanti saya akan masuk di ruang observasi ketika Bu Ci melakukan supervisi. Ya, boleh Bu Nur, silahkan. Nah, terima kasih banyak Bu Ci atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur Hasana dari CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik yang dihadiri oleh Ibu PP, Ibu Indi Pujiati, pagi Bu, dan juga Ibu Susilawati, guru mata pelajaran di SMP Islam Citra Nuansa. Baiklah, saya langsung saja melakukan pasca observasi. Setelah observasi tadi yang kita lakukan,
ya di kelas bersama Ibu Susilawati di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik Bu Uci, bagaimana perasaan Ibu Uci nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Ya, alhamdulillah sangat senang ya Bu ya. Sangat senang menemukan hal baru bersama anak-anak, anak-anak juga menerima ilmu baru gitu. Ya, semoga bermanfaat buat mereka dan bisa selalu diingat gitu, bukan hanya pada saat pembelajaran saya saja, tapi bisa bermanfaat untuk mereka di kehidupan sehari-harinya. Oke, baik Bu Uci. Di kelas saya juga lihat senang anak ya, kemudian bahagia dan cukup interaktif di kelas. Baik Bu Uci, untuk selanjutnya mohon Bu Uci ceritakan kembali nih area pengembangan yang Ibu lakukan atau yang sudah Ibu jelaskan, atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, pas masuk kelas pasti mengucapkan salam ya Bu ya, mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa ya, terus juga mengecek apakah mereka sudah sarapan atau belum gitu. Kebetulan kan ini di jam pertama, tapi kan di jam pertama kalau di kita itu kan sebelumnya itu ada kegiatan upacara, ada sholat duha, ada tilawati gitu. Jadi bukan jam pertama banget, tapi tetap saya tanyakan dulu, takutnya pada saat pembelajaran itu dia ngantuk atau enggak lapar gitu kan. Ditanya dulu kondisinya, terus ditanya juga bahagia atau enggak hari ini gitu. Terus setelah semuanya sudah siap belajar, saya langsung masuk ke pendahuluan. Di situ saya menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini gitu, sampai masuk ke inti pembelajaran, terus juga akhiri dengan penutup. Tapi sebelum penutup di WhatsApp saya kasih refleksi dulu. Refleksinya saya dan kasih mereka tuh permainan gitu. Saya bikin permainan namanya ada word wall gitu. Terus mereka ada yang saya minta satu jadi operatornya gitu, tapi teman-temannya menjawab gitu. Dan ternyata saya kasih kayak gitu tuh anak-anak tuh seneng gitu. Dari pendahuluan, kegiatan, kemudian foto sudah tersampaikan dengan baik, langkah-langkahnya juga sesuai ya dengan yang ada di RPD. Untuk ini Bu Uci, menurut Ibu Uci sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi saat pembelajaran itu, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah berhasil ya Bu. Cuman kan namanya saya punya rencana kan belum tentu 100% sama banget sama seperti yang di RPP. Ada aja anak yang begini, ada yang begitu gitu. Cuma kalau dari segi materi sih udah tersampaikan semua gitu. Kalau menurut berhasil atau tidak kan itu dari kacamata orang lain juga bisa menilai ya Bu. Tapi kalau dari kacamata saya sih dari segi materi itu udah berhasil. Hanya saja mungkin tiap anaknya kan beda ya daya penyerapannya gitu. Pelajaran yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, ada tidak Bu kendala atau hambatan yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran tadi? Kalau dari segi langkah-langkah pembelajaran sih nggak ada hambatan ya Bu. Hanya yang menurut saya menjadi hambatan itu saya belum maksimal dalam pengondisian kelas gitu. Ini kan saya supervisinya itu di kelas 7, kebetulan mereka kan masih adaptasi dari SD ke SMP gitu. Itu yang masih menjadi PR buat saya gitu kan, biar mereka itu bisa lebih tenang gitu belajarnya gitu. Karena kan ada yang suka ngelubu si ini begini, si ini begitu gitu. Ya mungkin yang satu lebih senangnya belajarnya ketenangan gitu, tapi yang satu senangnya belajarnya rame-rame gitu. Nah itu yang masih perlu saya harus terus belajar gitu tentang pengondisian kelas. Utamanya itu sih Bu. Nah dalam kendala yang Ibu rasakan itu, kira-kira nanti bisa nggak Ibu merealisasikan untuk berubah agar lebih ke depannya lebih baik lagi itu? Insya Allah sih Bu, pasti kan kita sebagai guru pasti akan cari ya solusi biar anak tuh bisa mencapai ketercapaian pembelajarannya gitu. Bukan hanya dalam soal materi saja, tapi dalam semua hal di kelasnya gitu kan. Apalagi tentang pengondisian kelas gitu. Saya nanti insya Allah akan mengadakan ice breaking gitu. Kemarin kan saya kebetulan nggak pakai ice breaking, hanya pakai refleksi yang tadi saya jelaskan pakai game gitu di laptop. Nah mungkin selanjutnya ya bukan mungkin tapi insya Allah selanjutnya gitu saya akan mengadakan ice breaking, terus juga games yang lain gitu. Nah kira-kira kapan itu akan diperbaiki pembelajaran itu? Insya Allah di pertemuan selanjutnya Bu. Kan pelajaran saya itu adanya di hari Senin, insya Allah pekan depan.
Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan segera melakukan perubahan ya untuk kebaikan pembelajaran. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Susilawati. Untuk selanjutnya tanggapan langsung dari Ibu pengajar praktik Ibu Indri Pujiati. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat dulu sebagai coach dan Uci sebagai coach ya, sudah disupervisi oleh Bu Nur. Alhamdulillah kegiatan supervisi dan basis coaching ini berjalan lancar ya. Tadi juga saya melihat prosesnya begitu sudah baik ya. Dari mulai sudah terlihat hasil cintanya di mana Bu Nur ada melakukan tadi yang saya observasi itu ada pengembangan pertanyaan gitu tadi ketika yang disampaikan sama Buji sebagai coaching terus dikembangkan lagi dari ada langsung ada umpan balik dari coachnya. Baiklah, untuk sesi pasca observasi coaching seleksi akademi saya selesaikan dan sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.